Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, kelas 1A dari program studi D4 Akuntansi Manajerial. Video saya kali ini membahas tentang topik 2 mengenai sejarah dan teori manajemen. Sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi terus berkembang, demikian pula keterampilan manajemen umat manusia. Teori manajemen ilmiah, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja, tanggung jawab kesejahteraan pegawai, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Manajemen ilmiah, Frederick Taylor 1856 sampai 1915. Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori manajemen klasik, Henry Fayol 1841 sampai 1925. Henry Fayol mengarang buku Generasi and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk prinsip manajemen Fayol. Ada 14, yang pertama pembagian tugas, kedua wewenang manajer, ketiga disiplin, keempat kesatuan komando, kelima kesatuan dalam pengarahan, keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, ketujuh imbalan, keenam sentralisasi, kesembilan hierarki, 10 susunan, 11 keadilan, 12 stabilitas staf, 13 inisiatif, dan 14 semangat korps. Teori perilaku organisasi yaitu pengembangan dari aliran hubungan manusiawi dalam prinsip dasar perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi ada 4. Yang pertama, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Kedua, manajemen harus sistematik. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Tokoh-tokoh perilaku organisasi. Ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Douglas McGregor, teori X dan Y. Frederick Herzberg, teori motivasi atau teori dua faktor. Chris Edwards, teori kepribadian dan organisasi. Robert Black and John Monson, kisi-kisi pada manajerial. Francis Laker, sistem manajemen. Fred Fleider, pendekatan kontingensi kepemimpinan. Edgar Sains, dinamika kelompok dalam organisasi. Teori kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen Steinse ada 6. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Pengujian model dalam hasil yang diharapkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas.
Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Teori kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Manajemen hasil. Dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Tahap dari program manajemen by objektif ada 4. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan. Keburukan manajemen by objektif. Untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian penjelasan mengenai teori dan sejarah manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.